Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Untuk adik-adik SMP, berikut ini adalah pembahasan ya. Jadi etika berinteraksi yang ditayangkan di TVRI Senin tanggal 8 Juni. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama ya. Setelah video teman-teman dari tayangan tadi informatif sekali kan dan seterusnya. Ini langsung saja pertanyaannya. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi sahabat disabilitas? Ya, yang pertama, ya yang paling penting kita harus menyadari kalau kita ini sederajat. Kita harus menyadari bahwa kita sederajat. Ya, sehingga yang kedua kita tidak membuli mereka, tidak membuli atau merundung ya, dalam Indonesia itu merundung. Pembulian itu perundungan, merundung mereka baik secara fisik maupun verbal. Ya, kita tidak boleh merundung mereka secara fisik ya, secara verbal juga tidak boleh. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini sederajat, itu penting ya, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, apalagi lingkungan yang positif yang bisa kita berikan pada para penyandang disabilitas ya. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau memberi bantuan, saat memberi bantuan ya, saat memberi bantuan kita harus menanyakan dulu apa kebutuhannya, harus menanyakan apakah mau dibantu, paling tidak gitu, apakah mau dibantu. Kadang bantuan yang kita berikan, niat kita baik, tanpa ditanya bisa dianggap sebagai menghina atau merendahkan gitu ya, menganggap mereka tidak mampu. Nah, jangan sampai itu terjadi, sehingga kita harus menanyakan apakah mereka butuh bantuan kita apa enggak. Kalau memang butuh ya kita bantu sesuai dengan sejauh mana bantuan kita itu dibutuhkan ya. Jadi terus kemudian mengkomunikasikan ya, berkomunikasi dengan baik. Tergantung disabilitasnya itu apa, dengan baik. Misalnya dia itu adalah tunarungu ya. Nah, kita misalnya harus mau mempelajari bahasa isyarat ya, atau paling tidak dengan sabar memberi isyarat-isyarat kalau kita memang nggak paham bahasa isyarat ya. Jadi intinya kita harus sabar, berkomunikasi dan sabar. Nah, apabila disabilitas mental, untuk disabilitas mental kita harus menggunakan bahasa sederhana. Kita harus menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami, atau agar mudah dipahami begitu juga boleh, sehingga mudah dipahami. Nah, itu aja mungkin ya yang selain ini bisa kalian tambahkan sendiri, jangan ragu-ragu untuk menambahkan apa yang sudah saya tulis di sini ya. Pak Ali hanya memberi panduan saja, tidak harus sama persis juga ya. Kemudian di tayangan video yang lain ya, ini ada Kak Surya Sahitapi menjelaskan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik dengan temannya yang menyandang disabilitas pendengaran. Jadi Kak Surya Sahitapi menjelaskan apa? Dia memiliki teman disabilitas tuli.
Ya, tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan baik. Kuncinya apa? Kita memahami cara mereka berkomunikasi. Ya, kuncinya kita memahami atau mau belajar juga bisa memahami dan mau belajar ya, dan mau dan bersedia gitu aja berkomunikasi dengan cara mereka. Ya, berkomunikasi dengan ya cara yang mereka pahami. Hanya masalah komunikasi, kalau nggak bisa mendengar suara, tapi kan bisa melihat gerakan tangan kita, terus mimik muka kita. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan gerakan, dengan gestur tubuh kita. Ya, jadi kita menggunakan bahasa isyarat, yaitu bahasa isyarat. Oke. Dan di situ Kak Surya Saitapi juga mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan dan tidak membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah disabilitas penglihatan tunanetra, biasa kita menyebutnya. Menurut pendapatmu, apakah fasilitas publik di sekitar dapat dikatakan telah mendukung sahabat disabilitas untuk beraktivitas? Tuliskan harapanmu terkait harapan ya, terkait harapan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di tayangan ini ya, etika ya, jadi kita selalu tanyakan lebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan atau dampingan kita dalam menuntun biarkan disabilitas yang memegang kita, bukan kita yang memegang mereka ya. Cara berinteraksi dengan disabilitas ya, memegang siku tangan pendamping, memberikan informasi terkait dengan situasi jalan sekeliling ya, kita memang niat membantunya. Terus saat masuk mobil, tangannya dipegangkan ke handle pintu, terus tangannya dipegangkan ke ke kursi mobil. Terus saat memberi tempat duduk di tempat umum pun tangannya ini mau naik lift, tangannya ditunjukkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan huruf braille ya. Jadi di lift pun bisa memilih lantai sendiri karena di sebelah angka di situ ada huruf braille yang bisa dibaca dengan cara menyentuhnya ya. Oke, ini adalah contoh saat memilih menu ya, kita membacakan ya. Oke, menurut pendapatmu apakah fasilitas publik di sekitar kita dapat dikatakan telah mendukung sahabat disabilitas untuk beraktivitas? Ya, sebagian iya, sebagian fasilitas telah dilengkapi dengan apa ya, alat yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan alat atau dengan fasilitas ya, yang cocok untuk penyandang disabilitas tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi tulisan braille di lift. Mungkin jika kita ditemukan di tempat umum yang lain ya, tadi contohnya adalah di lift. Ya, mungkin braille bisa ditemukan di tempat-tempat lain. Ya.
Kemudian kita lihat tayangan TVRI, tayangan televisi ya, tayangan televisi, berita televisi ya, ada disertakan bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu ya, ditayangkan disertakan bahasa isyarat untuk tunarungu. Kita juga sering melihat di parkiran ada logo kuning gitu untuk penyandang disabilitas ini, disabilitas kaki ya. Tuna apa? Tuna daksa ya gitu ya. Kaki itu ya, tuna daksa. Jadi jalur tertentu adanya jalur tertentu untuk kursi roda ya, kursi roda. Nah, di sini ada di apa ya, di tempat-tempat umum ya, ada biasanya gambarnya orang di kursi roda gitu ya. Ada orang terus ada lingkarannya seperti ini, ada. Nah, itu adalah jalur khusus untuk penyandang tunadaksa. Ya, ini banyak. Ya, tuliskan harapanmu terkait dengan kondisi tersebut. Ya, tetapi masih banyak fasilitas yang belum. Ya, jadi harapannya fasilitas-fasilitas tersebut bisa lebih merata. Ya, fasilitas tersebut bisa lebih merata sehingga mempermudah para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas untuk beraktivitas. Oke, ini adalah pembahasannya. Ini hanya sebagai acuan, kalian bikin kalimat kalian yang lebih baik dari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.